Guys, apa yang akan terjadi selanjutnya bisa bikin kalian merinding. Peot dengan terpaksa akan menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam arwah. Tapi, apakah ini langkah yang tepat? Atau justru membuka pintu malapetaka yang tidak terduga? Setelah kematian misterius Pak RT Jalil, desa ini diguncang tanda tanya. Siapa dalang di balik semua ini? Teman-teman Peot punya ide ekstrim, mediumisasi, memanggil arwah Pak Jalil lewat Peot. Awalnya tentu saja Peot menolak, tapi tekanan terlalu kuat. Bahkan Lisa, pacarnya, berjanji memberinya ciuman jika ia mau jadi medium. Akhirnya, Peot menyerah. Tapi, apa konsekuensinya? Sebelumnya, arwah Pak Jalil sudah mencoba berbicara lewat Pak Alex. Tapi kenapa sampai bikin dia pingsan? Apa ada rahasia tersembunyi antara mereka? Lalu, ada yang lebih aneh. Gelas air Pak Alex tiba-tiba habis sendiri. Arwah siapa ini? Apakah ulah Pak RT Jalil? Atau sesuatu yang lain? Tapi yang paling misterius, kenapa arwah Pak Jalil kelilingi keluarga Robi? Apa hubungan mereka? Apa Robi menyimpan rahasia kematian Pak Jalil? Setelah diskusi yang panjang dan berat, Peot akhirnya menyetujui permintaan mereka, menjadi perantara untuk memanggil arwah Pak RT. Malam itu mereka berkumpul, termasuk Pak Haji, dalam ruang sempit yang hanya diterangi cahaya lilin. Peot duduk di bangku kamarnya. Suasana berubah dingin. Udara terasa berat dan menusuk. Jam dinding seperti berhenti berdetak. Angin seolah tidak berani lewat di ruangan itu. Peot mulai memejamkan mata. Bibirnya bergetar pelan, nafasnya makin dalam, makin lambat. Uasana mencekam. Bisakah arwah Pak Jalil masuk ke tubuhnya? Atau justru roh jahat lain yang muncul? Peot mulai menggigil, matanya berkedip cepat, napasnya berat. Ini dia, arwahnya datang. Tiba-tiba Peot membuka mata lebar, tatapan kosong. Dia bukan Peot lagi. Lalu siapa? Akankah rahasia kematian Pak Jalil terungkap? Atau malah terjadi hal yang lebih mengerikan? Aku tidak mati tenang. Kenapa kalian baru memanggilku sekarang? Peot spontan menutup mulutnya. Kona dan Robi saling menatap ketakutan. Pak Haji segera mengambil posisi di samping Peot, membaca ayat-ayat tertentu. Tapi hanya sesaat. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, matanya terbuka tapi kosong, dan lidahnya kaku. Lalu ia mengerang, seolah ada dua suara bersamaan keluar dari tenggorokannya. Dan saat itulah saat Peot sendiri di dalam kamar, tubuhnya benar-benar dirasuki oleh arwah Pak Jalil. Pintu tertutup sendiri. Cahaya lilin bergetar. Peot berjalan perlahan, seperti bukan dirinya. Pak Haji dan yang lainnya segera menghampiri. Mereka mencoba memanggil nama Peot, tapi tak ada jawaban. Pak Haji mulai berbicara tegas, menanyai makhluk yang masuk ke tubuh Peot. Apa kau Jalil? Arwah yang tak tenang itu? Peot mengangguk pelan. Apa yang kau lihat saat ajal menjemputmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Dan tiba-tiba, Peot atau lebih tepatnya sosok di dalam dirinya, tertawa kecil. Tawa getir, seolah penuh kebencian. Bukan orang luar, bukan juga maling. Aku dibunuh oleh orang yang tiap hari duduk bersamaku. Suasana menjadi sunyi.
Lisa mulai menangis. Kona gemetar sambil memegang lengan Robi. "Siapa dia? Siapa yang kau maksud?" desak Pak Haji. Namun tubuh Peot mulai memberontak. Ia menjerit dan jatuh ke lantai. Dari mulutnya keluar busa putih. Tubuhnya mengejang. Arwah itu pergi. Malam itu berakhir dalam ketakutan. Peot terbangun tak lama kemudian dalam keadaan linglung dan lemas. Namun satu hal kini pasti, kematian Pak RT Jalil bukanlah kecelakaan dan bukan juga perbuatan makhluk gaib, melainkan pengkhianatan dari orang dekat. Siapa yang dimaksud oleh arwah Pak RT Jalil? Apakah pembunuhnya adalah orang yang selama ini dianggap paling suci dan terhormat? Apa motif di balik pengkhianatan ini? Kekuasaan, dendam, atau sesuatu yang lebih gelap? Tulis pendapatmu di komentar. Tapi hati-hati, karena mungkin saja orang itu sedang ikut menonton bersama kalian malam ini. Kematian tidak selalu membawa keheningan. Kadang, ia hanya membuka pintu menuju rahasia yang lebih mengerikan. Dan ketika pintu itu sudah dibuka, kita semua harus bersiap dengan apa yang keluar darinya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah mengundang jika engkau tidak siap menanggung akibatnya.